pemirsa, kami kembali lagi bersama Pak Najib. Pak Najib, ini kan yang tadi kita ngomong ekonomi. Nah ini Indonesia sebentar lagi dan saat ini memang sangat banyak membangun infrastruktur. Mulai dari jalan tol, ada jalan tol dari di Sumatera, kemudian juga ada kereta api dari di Trans Sulawesi, kemudian juga pelabuhan-pelabuhan yang memang dibangun di setiap pulau karena Indonesia adalah pulau ini. Ini rencana Malaysia untuk ikut masuk dalam investasi di infrastruktur ini bagaimana? Apakah akan melebihi China yang memang sangat agresif masuk ke Indonesia? Saya nampak Indonesia tidak mau bergantung kepada satu buah negara saja. Okay. Ada kebijaksanaan Indonesia mempelbagaikan rakannya untuk dilibatkan dalam bidang pembangunan infrastruktur, dan Malaysia bersedia. Kekuatan kita dalam bidang infrastruktur highway construction umpamanya, kita sudah pun ada beberapa yang sudah pun dikendalikan oleh syarikat Malaysia. Public housing umpamanya, saya tahu ada 2 projek besar yang sedang dirundingkan bersama dengan syarikat-syarikat dari Malaysia. Dalam aspek power plant umpamanya, itu pun kita ada kekuatan dalam bidang telekomunikasi, mobile apa semua, kita pun ada kemampuan. Jadi mana kita ada kekuatan, kita bersedia untuk ambil bahagian, termasuk pembangunan pelabuhan. Tapi terserah pada Indonesia apa bentuk modelnya yang nak dipertimbangkan untuk Malaysia. Okey. Jadi ini memang kesiapannya untuk support. Memang ini ya. Di Malaysia sendiri Pak, apakah memang tidak ada ketergantungan pada satu negara untuk membangun? Tidak. Kita mesti pelbagaikan sumber-sumbernya. Walaupun tentu sekali sumber utamanya tentu dari negara China. Tentu sekali. Tapi kita mesti lihat pada sumber-sumber yang lain juga. Keseimbangan semua dibangun ya. Betul. Okey. Nah, ini Pak terkaitan dengan hubungan ekonomi juga. Ini kan dianggap bahwa misalnya resiprokal. Misalnya Malaysia gitu. Bank Malaysia masuk ke Indonesia bisa retail. Apakah nantinya ke depan bank-bank Indonesia bisa juga retail di Indonesia? Bisa. Kita mau galakkan Bank Indonesia. Sebab banyak foreign banks ada di Malaysia, bank-bank asing di Malaysia. So jadi kita akan menggalakkan bank-bank Indonesia untuk masuk, tapi berdasarkan pada kemampuan bank berkenaan. Dia mesti ada kekuatan kewangan. Jadi ada batas-batas minimumnya ada. Baru boleh mereka untuk retailnya. Ya, betul. Ya. Nah, ini jadi artinya resiprokal itu akan dilakukan terus di antara Indonesia dan Malaysia. Nah, kemudian Pak, kan kita di Indonesia lagi heboh juga dengan yang namanya masalah ikan, Pak. Jadi masalah ikan, kita masuk ke masalah ikan. Nah, ini Indonesia lagi sangat menjaga pengambilan ikan secara penyelundupan, tapi memang kita tahu bukan negara Malaysia juga yang banyak sebenarnya adalah negara yang kita tahu memang sangat besar di sana yang mengambil itu. Langkah Malaysia bagaimana mengantisipasinya ini? Soal penguatkuasaan dan soal penentuan persempadanan. Jangka panjang kita mesti menyelesaikan soal kawasan maritim persempadanannya. Misalnya Malaysia dan Indonesia kita masih ada belum selesai juga, belum sepenuhnya lagi, walaupun tidak ada masalah yang agak serius, tapi seelok-eloknya kita cari jalan untuk menyelesaikan persempadanan maritim. Dan sambil pada masa itu kita tingkatkan penguatkuasaan kita. Malaysia nggak ada masalah Pak dengan cara misalnya memang menteri kami yang ngebom nelayan, perahu nelayannya itu Malaysia ada masalah itu. Kita kena tengok dalam konteks apa yang dilakukan sebab kalau apa-apa yang dilakukan oleh negara jiran kita, dia mungkin ada tuntutan untuk dilakukan yang sama juga tapi kita akan manage perkara ini supaya tidak timbul sensitivity. Soalnya kalau antara 2 jiran ni kita mesti jaga sensitivity. Kalau kita jaga sensitivity Indonesia jaga sensitivity kita, jadi hubungan kita sentiasa aman dan tidak ada banyak masalah yang berbangkit. Dan kami melihat bahwa selama pemerintahan Bapak dengan Pak Jokowi saat ini memang tidak pernah ada ketegangan sama sekali.
Tidak ada yang boleh dikata tak boleh kita atasi ataupun terlalu serius. Sebab kita selalu saling menghubungi. Saya pun telefon Pak Jokowi pun telefon saya. Jadi itu hubungan langsung ya Pak? Ya, langsung. Saya pun dengan Pak JK pun. Sebab Pak JK Bugis, saya pun Bugis ya. Asalnya. Ya, jadi ini Pak. Nah, kemudian masalah ini Pak tadi bahwa saya kembali lagi masalah asap yang ada di Indonesia ketika ada kebakaran-kebakaran. Apalagi kemarin itu adalah korban terbesar yang pernah terjadi di Indonesia sehingga asap itu menyebabkan kerugian besar gitu. Nah, dan mempengaruhi Malaysia juga tuh pasti. Dan itu terhadap Bergen plantationnya Malaysia dan Indonesia akhirnya terpengaruh juga di luar negeri. Itu bagaimana? Kita mesti cari jalan sebab ikut pada maklumat kita terima dia punca yang paling besar sekali bukan plantation tetapi lebih pada land clearing yang dilakukan secara tradisional. Pak Jokowi pun beritahu saya itu dia kesimpulan yang sama. Walaupun diakui tidaklah semudahnya sebab land clearing cara slash and burn tu paling rendah segi kosnya berbanding dengan cara lain. Kalau cara lain Jadi kalau orangnya desa dan mereka tak mempunyai kemampuan, jadi kita nak persalahkan mereka pun sukar juga dari segi reality, economic reality. Tapi kita harus sedar bahawa economic impact pada asap ni berat pada ekonomi Malaysia, Singapura dan juga kesan pada masalah sosial dan sebagainya, kesihatan dan sebagainya. Jadi Nah, kembali lagi Pak masalah perbatasan, masalah narkotika dan sebagainya. Ya, itu bagaimana masalah antisipasi antara Malaysia dengan Indonesia untuk masalah narkoba? Ya, kita mesti tingkatkan kawalan persempadanan. Kita sedang melakukan, umpamanya kita buat regimen sempadan, umpamanya. Itu satu. Yang kedua, kita mungkin gunakan teknologi seperti scanning machine dan sebagainya. Ketiga, dari segi undang-undang, saya tahu Pak Jokowi tegas dalam hal ini. Maknanya siapa yang terlibat dalam pengedaran dadah harus menerima hukuman yang agak hukuman mati dan sebagainya lah. Jadi sudah meniru Malaysia juga. Ya, Malaysia pun kita kalau jadi pengedar yang ni, kalau jadi mereka yang menggunakan dadah tidaklah. Tapi kalau mereka merupakan pengedar besar, mereka harus terima hukuman capital punishment. Nah, ini kan Indonesia akan menaikkan tingkatan dari pengelola yang untuk mencegah narkoba ini menjadi tingkatan menteri juga Pak nantinya. Dan ini kira-kira apakah nantinya sudah ada hubungan teknis juga untuk sebab kita bawah ini Kementerian Dalam Negeri di sini. Di sini Kementerian Dalam Negeri. Penguasaannya. Baik Pak. Kemudian yang kita tanya lagi Pak, ini masalah perbatasan lagi yang memang sangat banyak. Masalah TKI, tenaga kerja Indonesia. Nah, ini kan selalu jadi problem karena ada yang yang gelap juga, ada yang resmi juga. Ini bagaimana antisipasi Malaysia untuk ini? Ini soal kawalan sebab kita yang gelap ni ataupun yang tanpa izin ni, kita pun tak tahu bilangannya sebenarnya berapa. Ada yang kata 1 juta, ada kata 2 juta, ada kata lebih daripada itu. Sebab tu sekarang ni kita bekukan sementara waktu, tapi kita nak galakkan siapa mahu tenaga kerja asing gunakan mereka yang sudah ada, yang gelap ni ataupun yang tanpa izin ni, supaya kita hiring, policy rehiring mereka yang ada di dalam negara kita. Tapi agak terlalu perlahan sangat proses ni. Dan pengusaha-pengusaha kita ni, termasuk mereka yang ada kilang seperti buat perabot, mereka yang ada plantation dan sebagainya, sudah pun mendesak bahawa mereka perlu dapat akses pada pekerja asing cara lebih mudah lagi. Inilah dalam pertimbangan kita. Sebab kalau sebagai sebuah negara sudah ada 2 juta yang dalam ni, agak bilangan terlalu besar. Ini belum ada Pak kerjasama dengan Indonesia supaya yang gelap ini akhirnya dia bisa diputihkan supaya bisa ini. Karena saya pernah ketemu dengan teman-teman TKI yang gelap itu bilang bahwa mereka sebenarnya bisa sampai 10 tahun sudah tinggal di Malaysia, 15 tahun tinggal di Malaysia. Sebenarnya mereka maunya jadi legal. Dia mau legal. Sebenarnya mereka masuk cara legal.
Tapi mereka jadi gelap lepas jadi gelap. itu sebab mereka overstay dan overstay. mereka tak nak balik ke Indonesia. Sepatutnya kalau sudah habis kontrak mereka balik. Mereka balik. Lepas tu kalau mereka mau kerja balik, mereka masuk secara legal. Tapi mereka lebih minat untuk kekal di Malaysia sebab mungkin mudah cari rezeki. Betul. Mereka boleh berniaga, mereka boleh kerja, boleh buka kedai masing-masing dan sebagainya. Jadi itu yang jadi cabaran bagi kita. Maknanya mereka memilih untuk kekal di Malaysia. Nah, mengenai hubungan ini lagi Pak, hubungan budaya antara Malaysia dengan Indonesia yang dulu sempat juga ada ketegangan masalah klaim lagu, klaim ini, itu bagaimana ke depannya Pak? Ya, sebenarnya budaya ini bukan milik negara. Bukan milik negara. Ya, masyarakat. Dia milik komuniti, masyarakat. Jadi kebanyakan orang Melayu di sini asal usul dari Indonesia. Betul. Bila mereka berhijrah ke Malaysia, mereka akan bawa budaya mereka. Macam tarian kuda kepang di Johor. Itu Java asalnya. Betul. Tapi yang datang sini orang Jawa juga. dia berhijrah sini, dia bawa lah dengan kuda kepangnya. Nggak mungkin dia tinggal juga kuda kepangnya. Jadi kita apakah wajar kita jadikan ini sebagai isu? Ini bukan seorang milik. Ini rakyat, bukan milik negara. Ini milik rakyat. Jadi bila milik rakyat, Indonesia harus lihat satu kebanggaan bahawa ada juga rakyat Malaysia yang mempraktikkan budaya yang asal dari Indonesia. Pak Najib sendiri dari Bugis. Ya, saya dari Goa dulu. Saya punya family asal usulnya. Masih punya keluarga? Ya, masih lagi. Masih ada makam-makamnya. Masih ada makam-makamnya. Dan Pak Najib juga katanya sering ke sana juga. Berapa kali? Sering sana saya sudah 3 kali. 3 kali ke sana. Dan hubungan kekeluargaan, kekerabatan cukup masih banyak? Saya kenal begitulah, tapi tidak begitu. Sebab saya ini keturunan yang ke-11 sudah. ke-11. Jadi sudah sekian lama ya. Oke Pak, kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.